Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra Ramadan unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Imam dan seluruh pegawai syarah Masjid Al-Amin Kawasan Ujung. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Bapak dan Masjid beserta dengan seluruh pegawai syarah, Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak remaja dan anakku sekalian yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, dan insya Allah anak-anak kita lah yang nantinya akan menggantikan kita mengisi masjid ini. Dan hanya satu harapan, mudah-mudahan dialah yang akan membimbing kita dan memegang erat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukurlah sebuah kesyukuran yang besar ketika anak-anak kita ada di masjid. Saya ulangi, kesyukuran besar ketika anak-anak kita ada di masjid. Walaupun dia berlari ke sana kemari, bahkan membunyikan petasan, tapi bukan ISIS. Biarkan mereka. Jangan sakiti hatinya, lukai perasaannya dengan bentak dan kita memarahi. Karena jangan sampai tertanam pada dirinya bahwa masjid itu orang-orangnya orang-orang keras. Padahal kita di sini hadir rukuk dan sujud. Tapi sungguh besar, musibah besar buat kita ketika anak-anak sudah tidak mau lagi masuk ke masjid. Ya, alhamdulillah malam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 tambah berapa WhatsApp perempuan di belakang. Saya simpulkan bisa sampai 20 saf. Alhamdulillah sudah malam keempat kita sudah bisa bersama-sama di tempat ini, juga adalah kesyukuran yang besar. Karena bergeser hari demi hari, mungkin Bapak Ibu sudah ada di pasar, sudah ada di depan mall, sudah ada di Alfamidi, di Alfamart. Akhirnya Alfa masuk ke dalam masjid. Tapi insya Allah yakin jamaah masjid yang ada di sini semuanya insya Allah adalah bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Salam salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad karimil abaihi wa ummahat. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Banyak perintah, di antara setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya juga adalah ibadah salat dan ibadah puasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan itu. Tapi perintah salawat Allah sendiri yang langsung bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diperintahkan kepada kita khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka sewajarnya dan sepatutnya lah kita banyak mempersatukan ruhiyah dan jazariyah kita melalui dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih banyak. Sebelumnya waktu yang telah ditentukan adalah maksimal 15 menit. Ya, oleh saya ya, insyaallah 8:30 malam saya sudah menutup ceramah ini. Yang pertama saya menyampaikan bahwa Ramadan ini, sebelum kita memasuki Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbah terakhirnya di bulan Sya'ban, beliau sebelum berdiri di atas mimbar berkhutbah, malaikat Jibril menghampiri beliau. Bahkan di riwayat lain, sementara Rasulullah berdiri di atas mimbar, turun malaikat Jibril menyampaikan doa. Dia tandu doana malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Jibril mau berdoa, kemudian Rasulullah mengaminkan, pertanyaannya, apakah makbul doa ini atau diterima doa ini? Pastinya insya Allah diterima. Tapi apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama, dengarkan baik-baik, karena jangan sampai kita mengharap pahala ibadah Ramadan sebulan penuh ini. Walaupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada siang hari atau ibadah Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan rahmat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapuskan segala dosa-dosanya. Hadis yang kedua adalah man qama Ramadan. Jadi bukan hanya ibadah pada siang hari, tapi juga ibadah pada malam hari. Man qama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah pada malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, karena iman dan ihtisabnya juga sama menghapuskan dosa. Tapi ingat, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diaminkan oleh Rasulullah, yang didoakan oleh malaikat Jibril, ada 3. Ini hati-hati. Yang pertama, apa kata Jibril? Jangan engkau terima puasanya, ibadah Ramadannya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 1. Yang kedua, jangan engkau terima ibadah puasanya dan amalan ibadah Ramadannya orang yang durhaka atau berdosa bagi pasangan suami istri. Berarti yang punya suami dan yang punya istri. Yang belum start, tidak kena doanya. Semoga setelah selesai Syawal atau Ramadan segera untuk pergi melamar, ya, supaya dapatkan. Yang ketiga, jangan engkau terima ibadahnya baik pada malam hari maupun pada siang hari di bulan suci Ramadan orang yang memutuskan silaturahim. Persoalan ini 3. Yang pertama adalah dosa kita kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua. Banyak orang di antara kita semuanya coba renungkan sejenak, menatap kita ke depan, ke kiri dan ke kanan perasaan kita. Mungkin ada di antara kita tahun kemarin masih bersama dengan kedua orang tua kita. Hari ini boleh jadi sudah tidak ada lagi. Mungkin karena faktor kesehatannya, tadi panitia sudah didoakan untuk kita semuanya, dipulihkan kesehatannya. Boleh jadi dia sudah tiada dan tidak akan mungkin kembali lagi. Maka mulai hari ini untuk meminta keberkahan daripada orang tua tidak membutuhkan sedekah kita. Orang tua boleh jadi tidak membutuhkan biaya hidup kita. Akan tetapi orang tua kita mengharapkan untuk menyenangkan dan membahagiakan hatinya.
Kalaupun jauh silahkan ditelepon, kalaupun dekat silahkan datangi. Untuk apa memohon berkah daripada kedua orang tua? Inilah gunanya kenapa kita cium tangan untuk anak-anak kita kepada orang tua, karena keberkahan orang tua ada di tangan beliau. Bukankah ketika Uwais Al-Qarni sedang melaksanakan ibadah haji, digendong oleh ibunya pergi dari Mesir sampai ke kota Mekah melaksanakan ibadah tawaf, dan ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya bahwa engkau Uwais Al-Qarni yang sungguh sangat berbahagia karena engkau bisa mampu membawa ibumu dari 700 kilo perjalanan dengan jalan kaki, bukan naik pesawat. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Tidak sebanding dengan engkau lakukan Uwais Al-Qarni dengan setetes air susu ibumu yang engkau diberikan pada saat engkau masih dalam keadaan bayi. Maka pertanyaannya sekarang, kesuksesan apa yang kita rasakan sekarang yang bisa kita balaskan kepada kedua orang tua kita? Tidak ada lain, ketika dia sudah wafat, sudah meninggalkan kita, maka lanjutkan dengan sedekah jariah. Ada banyak pesantren-pesantren, ada tahfizul Quran, ada masjid-masjid, ada panti-panti jompo, ada panti asuhan. Itu adalah aset untuk kita kepada kedua orang tua kita. Di kota-kota Mekah semua tertulis itu adalah hotel-hotel wakaf. Ya, begitu pula juga dengan di kota Madinah. Maka itu semua untuk siapa? Coba kalau Zam-Zam tertulis di situ wakaf untuk King Abdul Aziz. Apakah dia yang membuat? Apakah dia yang membangun? Bukan keturunannya, tapi atas nama untuk kedua orang tuanya. Ini bertanda bahwa harus kita sungguhkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah tentu kita dalam berkeluarga, punya suami, punya istri, dan punya anak-anak, dan punya tanggung jawab. Ya, mulai dari hari ini, kalau kita ingin puasa ibadah Ramadan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunnah menjadi ibadah wajib, pahala wajib di bulan suci Ramadan, maka meminta maaflah kepada suami bagi untuk yang istri. Mungkin ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Begitu pula sebaliknya seorang suami kepada istri dan kepada anak-anaknya. Untuk kita membebaskan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang terakhir adalah hubungan silaturahim. Ini juga hubungan kita hanya ada dua kalau kita ingin selamat, hubungan kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia atau dengan hablum minan nas. Nah, inilah hablum minan nas yang kita harus jaga. Kata Rasulullah, "Man muslim wal qiyam wa yasafan lahu maghfirah." Siapa yang ketika bertemu di antara kedua muslim, maka ia dan wajib tasawuf kemudian ia berjabat tangan, ya, maka diampunkan dosa-dosanya sebelum ia tinggalkan tempat itu di mana ia bertemu. Maka rumusnya adalah yang pertama mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menatap satu dengan sama yang lain. Kalau orang-orang Arab dia berkerumun, tetapi sama laki-laki, ya, bahkan mereka meminta keberkahannya para syekh. Itu dia berpelukan, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menjadi saksi di hari yaumul kiamat, di mana pertemuan kita, pakaian apa yang kita pakai. Makanya Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika datang di tempat ini, niatkan semuanya untuk ibadah, termasuk adalah pakaian kita. Kalau beli pakaian baru, niatkan untuk ibadah. Karena harta pertanyaannya, dari mana kita dapatkan dan kemana kita akan mengawali aktivitasnya untuk digunakan. Maka olehnya itu, jangan sia-siakan waktu Ramadan
Ramadan ini, semoga kita semuanya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, dan juga di bulan Ramadan ini adalah pembebas daripada dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga perbanyak ibadah di bulan Ramadan, karena semuanya adalah 24 jam. Hanya di bulan Ramadan dijadikan semua adalah penggugur daripada dosa-dosa kita, insyaallah, sehingga kita kembali menjadi ulul fitrah, kembali kepada kesucian yang disebutkan pada hari Idul Fitri. Insyaallah kita semuanya dipanjangkan umur taat kita semampu bertemu Ramadan yang akan datang, dan kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan sebuah salawat yang layaknya lebih bagus kita ucapkan khusus untuk di bulan Ramadan ini, lebih afdal di malam Jumat, tapi lebih dianjurkan ketika setiap hari kita bisa melafazkan ini minimal 3 kali, 7 kali, 10 kali sebelum kita beraktivitas dan sesudah kita beraktivitas. Siapa yang membaca salawat ini 7 kali sebelum dia tidur, insya Allah dipertemukan oleh Rasulullah SAW sebelum dia dipanggil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan kepada kita, ikuti dalam hati, saya ulangi dengan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Al-Habibul Muhammad Al-Adri Wal-Qadri Al-Alimil Ja'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Al-Habibul Qadri Al-Habibul Ja'an Al-Azimul Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Al-Habibul Qadri Al-Habibul Ja'an Al-Aliyul Azim. InsyaAllah salawat ini kita bisa senantiasa amalkan, ya, minimal kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melintas di Raudhah, insyaallah dibaca salawat ini, ada sebahagian roh kita seakan dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti meneteskan air mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menarik ruhiyah kita dengan dipersaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum Munkar dan Nakir akan mengadili kita di padang mahsyarnya nanti dan di alamul barzakh insyaallah. Ini yang perlu saya sampaikan. Alhamdulillah sudah 8:30 malam, waktu yang sangat begitu singkat. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya pada pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.